Gimana, Bunda? Mayer ngomong sama itu Mayer. Tanya Islam Kristen atau apa begitu Mayer. Bunda Islam atau Kristen? Bang Mayer, tanyalah saya Islam atau Kristen gitu. Ya, Islam atau Kristen? Menurut Ya, pertanyaan saya kan bertanya, Islam atau Kristen? saya Islam, Muslim. Bang Mayer Gimana? Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, oke. Apa Lanjut pertanyaan? Bang Loding Kristen tuh, Bang Loding, pasienmu. Apa pertanyaan Anda? Oke. Lola? Siapa tuh? Bang Mayer Iya, kan ya. Kristen kan? Ya, Kristen kan? ya. Eh, cara ibadah orang Kristen di gereja itu bagaimana? Ada aturankah atau dibuat Ada sendiri? Ada liturgi. Tuh, suaranya kecil. Ada pakai liturgi. Itu liturginya tata cara beribadah. Enggak, maksudnya tata caranya diatur manusia atau diatur Tuhan? Iya kan itu ada liturgi kan, ada liturgi. Kan Siti. Iya, liturgi itu kan diambil dari Alkitab kan, cara beribadahnya kayak gimana. Itu kan ada beda-beda gereja dengan beda-beda apa nih kan? Ada nggak tata cara ibadah di Kristen itu ada di Bible gitu maksudnya? Ada nggak? Saya hanya bertanya aja Bang. Ya kalau kami di orang Kristen itu sesuai yang diajarkan oleh apa tata cara beribadat ya memang dikeluarkan langsung dari kami kan di gereja Protestan Maluku ya itu kan keluar dari sinode. Gimana Bang? Tata cara beribadah Gereja Kristen Maluku, maksudnya ya gereja setiap gereja itu beda-beda gitu cara ibadahnya. iya bukan setiap gereja kalau kami gereja Protestan Maluku tuh tata cara ibadahnya sama. Kalau di apa macam di Jawa kan sini kan ada lain. Kalau beda gereja macam eh, apa GKI, GBI itu kan beda juga. Coba carikan saya Bang, tunjukkan ke saya cara ibadah di gereja yang kayak saya pernah nonton di YouTube atau di VT-VT gitu sambil berjoget, sambil berdansa, sambil apa gitu kan? Coba tunjukkan Bang, di mana di Bible? Bisa nggak Bang? Kalau saya Saya mau hanya mau tunjukkan itu berdasarkan apa Alkitab kan ada yang bersorak-sorai memuji Tuhan dengan bersorak-sorai ya itu orang ambil dari bersorak-sorai, lama. maksudnya Iya, bersorak-sorai dengan Tuhan yang disalib itu bergembira gitu maksudnya. iya. Makanya mereka Oh, Tuhan apa mati digantung, terus bersukaria, mempersembahkan gembira gitu maksudnya, Bang. memuji mereka kan maksudnya kita kan memuji Tuhan dengan mempersembahkan seluruh jiwa dan raga kami sambil apa ada yang di gereja yang sambil apa ini kan goyang-goyang begitu karena mereka sangat bersukacita dan bersukaria. Oh, mak bergoyang-goyang kawan-kawan. Kalau di apa kami gereja Protestan Maluku itu kan tidak begitu, cuma ada nyanyian apa. Enggak, Bang, yang saya tanya tunjukkan di Bible ada enggak itu perintah yang bergoyang-goyang gitu kan? Nah, itu ya memang tidak ada, cuma kalau apa Oh, dari kalau tidak ada kenapa dibuat begitu, Bang? Kan ya itu kan perintah dari Tuhan atau dari Bible-nya enggak ada. ya Berarti kan sesuai dengan dibuat-buat sendiri. Pemasmur kan. Nah,
bersukacita dan bergembiralah. Ada tuh di dalam perjanjian lama tuh ada. Sambil memuliakan Tuhan. Perjanjian lama. Oke, perjanjian lama. Abang ini kitabnya perjanjian lama apa perjanjian baru? Dua-dua kan, perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, berarti Yahudi iya, Kristen iya gitu kan? Iya, Oh, abang tahu kalau di luar Yahudi yang mengaku Yahudi itu apa? Jemaat? jemaat apa? Jemaat apa, Bang? Yang mengaku di luar Yahudi, jemaat apa maksudnya? Ya, kan Kemauan ada terbatas. ayat itu. Di mana tuh? Tunjukkan Bang loading. Saya lagi itu nggak ada 2 device masalahnya. Abang Rudi ada telepon, kamu saja yang tunjukkan dulu buat saya. Kan kami berdua. Kita Saya berdua. nggak ada 2 device. Lu Bang Maulana, tunjuk itu Bang Maulana. Kita berdua kan. Kamu tunjukkan saja buat saya. Ini gak ada yang ngisi. Aku salam gak ada yang jawab. Apa Bang Maulana? Enggak, aku salam gak ada yang jawab soalnya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang mengaku-ngaku Yahudi di luar Yahudi adalah jemaat. Jemaat Itu apa? kitab ada loh yang bilang kalau mengaku Babel lama itu perjanjian lama itu kitabmu dan Babel itu juga kitabmu gitu. Meski tahu. Apa Coba. maksudnya ini? Bibel apa? Bibel kenapa? Bibel Alkitab kah? Ya, Alkitab itu Bible. Coba baca Wahyu 3 nomor 9. Maaf teman-teman ya, aku lagi makan nih soalnya. Kalau ada bunyi-bunyi maafkanlah aku. Apa Bang dikatakan sana Bang? Dan sahabat yang ketiga kan, dan tertulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memang kunci Daud apabila ia membuka tidak ada dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya Apa Bang? Tadi akan udah menyuruh lewat itu Bang. mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa dengan hati ini? Di sana dikatakan apa Bang? Jemaat apa? Jemaat iblis. Itu kan Abang mereka yang di luar Yahudi atau di dalam Yahudi? ya, kalau secara ini kan kita kan bukan dari Yahudi. Udah Bang loading, Mungkin lanjut saya Bang coba- loading. Saya hanya mau Saya coba tahu masuk aja. bentar. Bang Loading bisa perbesar Saya layar lagi saya? kerja ini. Kerja dulu Bu kalau gitu. Ada saya lupa ayatnya itu di, kalau tidak salah, Ini host. Host bisa perbesar layar dulu host. Bang Maulana lanjut dulu ya. Saya lagi kerja nih. Sebentar. Iya, salah. Diperbesar layar dulu kalau gitu. Wah, gimana sih?
Jangan kamu. Host. Ya salam. Host lagi telepon, moderator nggak ada. Ada lagi ya, Bu? Kita gimana bisa tunjukin data coba? Layarnya kecil kayak gini. Bu Siti. Ibu Siti. Nggak bisa ngobrol kita nih. Mau tunjukin data nggak bisa. Host. Mikana. Mikana. Mikana Kristen atau Islam? Ya bukan masalah mikananya, bukan. Hostnya nggak bisa besarkan layar. Saya mau tanya, kamu Islam atau Kristen? Islam. Oh, Islam. Apa yang mau ditanyakan? Host, besarkan layar dulu, host. Host. Wih. Ya salam. Host. Terbesar layar dulu, host. Buka mic tuh, host. Makan. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host, besarkan layar dulu, host. Bang Mir. Ya, bagaimana? Ya, Bang Mir, seloding ke ayo, belum? selamat. Ya. Tadi Bang Meyer bilang katanya apa yang namanya? loading? Ini Loading apanya? tadi Bang Meyer bilang Asyhadu ke belum? Oh, lanjut Bang ini. Bang, lanjut. Tadi Bang Meyer bilang katanya Yesus Kristus apa nyanyi di gereja ya? Benar? Yesus Kristus nyanyi di gereja bagaimana? Tadi tuh Pak bilang tadi tuh. Maksudnya tata cara beribadah. Nah, bagaimana? Tata cara beribadah itu kan sudah diatur di gereja. Diatur sesuai Oh, di liturgi. gereja. Tapi tata cara beribadah yang diatur oleh gereja itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya kan itu kan apa? Masing-masing gereja kan? Oh, masing-masing gereja. Biasanya yang ada, Ya, tapi biasanya maksudnya yang pertanyaannya apakah itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? ya biasanya sesuai dengan ajaran Yesus, ada juga yang tidak. Oh. Tapi apa namanya Kalau ini? sebenarnya tata cara beribadah nih untuk memuji Tuhan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya untuk memuliakan seorang penyelamat, itu tidak ada batasnya untuk memuliakan Tuhan. Kalau mau Oke, beribadah sip. mau kayak bagaimana itu tetap bisa. Oke. Sekarang coba kita tanyakan kepada Yesus sendiri menggunakan pendekatan bahasa asli yang digunakan oleh Yesus Kristus. Ya. Apa bahasa? Oke, kita lihat ya. Jadi sebelum kita mulai,
Mayor bisa baca ini? Bisa baca tulisan bahasanya Yesus? Yang ini? Bisa baca? Kalau itu nggak bisa saya. Nggak bisa. Oke. Berarti konsumsi masih terjemahan ya? Benar? Iya. Oke, sip. Nah, terus Nah, itu. bahasa asli itu dengan bahasa Indonesia bedanya di mana? Oh, beda. Beda. Karena kalau Bedanya bahasa di mana? Indonesia, karena kalau masalahnya Yesus Kristus yang kau pertuhankan, ya, itu bukan orang Indonesia. Saya tahu. Bang, Terus permulaan pertanyaan kita pertanyaan saya. perbedaan kita untuk dibagi di berbagai bahasa itu Coba Ibu terdapat Frida di mana? tolong diam dulu. Enggak, saya mau tanya dulu sebelum Abang bernarasi untuk Mayor untuk berbagai bahasa itu. Apakah Tuhan memberikan cuma satu bahasa? Sudah diatur dalam, kalau nggak salah saya baca ya, kalau nggak salah dalam Kejadian 11 itulah, pada saat itu Tuhan memberikan semua orang dengan berbagai bahasa. Dulu apakah bahasa itu satu atau dibagi? Saya tanya dulu, itu dulu sejarahnya, kita katakan seperti itu, baru kita memahami kenapa bangsa-bangsa sekarang ini dibagi dalam berbagai bahasa. Itu dulu kita pahami, itu dulu baru Anda menyatakan bahasa Alkitab itu seperti apa. Karena saya dengan Mayor itu Indonesia loh, jangan salah. Anda juga Indonesia. Tidak mungkin kita harus belajar bahasa orang lain. Oke, Boleh itu saja. kan? Ya. Boleh saja. Apa? Ini dia bertanya. Itu saja sih saya mau sampaikan kepada Abang, bahwa kalau memang Abang mau ngajarin kami tentang bahasa asli kitab itu, tunjukkan kepada kami bahwa kitab asli ada di tangan Abang dan bahasa aslinya harus ada di tangan Abang. Oke? Terima kasih. Nah, saya ada protes. Abang tadi bilang, apakah Yesus itu orang Indonesia? Nah, saya boleh bertanya. Anda mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu orang Indonesia? Bukan, makanya kita belajar bahasa Arab. Makanya itu jangan kamu cuma menyerang. Apakah semua orang Indonesia itu mengerti bahasa Arab? Teman saya banyak orang Muslim, Bang. Jangan dihafal, harus dimengerti. Apa maksudnya? Itu makanya kita bikin dengan berbagai bahasa, biar itu dimengerti, bukan dihafal ya, Bang. Kalau ada orang yang menghafalkan itu nggak tahu artinya, percuma ya, hanya percuma. Oke, itu masukan. Ini kan kita diskusi. Artinya itu cuma satu masukan bagi kita bahwa memang kami sebagai Oten, kami diserang seperti itu. Minta bahasa aslinya, tapi kita sendiri pun tidak mengerti bahasa aslinya. Oke, ya. Silakan. Ayun, dengar suara aku, Ayun? Ya, ada Bang Sur. Mari kita lihat. Di dalam Lukas pasal ke-6 nomor 12, ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, di sini ya, pada saat kita melihat dalam bentuk terjemahan tertulis kata berdoa, ya. Nah, tetapi kalau cuman bermodalkan terjemahan, otomatis tidak akan ketahuan. Tapi kalau bermodalkan Google gimana, Bang? Tapi kalau Abang bermodal Google gimana? Kami juga bermodal Google, Bang. Dalam original teksnya, Ya, Nenek iya. diam dulu. Bermodal Google. Ya, Harus pintar tuh, jangan Google. tertib. Ya, diam dulu. Saya bawa data, bukan toa gereja soalnya. Ya. Bawa data Google, paham saya itu. Siapa yang bawa data Google? Iya, ngandalkan Google. Coba kita bahasa Ibrani tahu nggak semua? Ayo. Oh, Ken, Kamu punya mic itu tidak bagus nih. Nah, kita
Kita lihat ya. Dalam Lukas pasal ke-6 nomor 12 dalam original teksnya. Ya Google bang, tunjukin Google-nya bang. Assalamualaikum buat yang muslim. Waalaikumsalam. Kita lihat. Kan, Google-nya tunjukin mas. Apalagi? Katakan dalam naskah aslinya. Sini dia bilang. Ajarin kita dong bahasa Yunani bang. Bang, Oh memang. bang, saya tanya kamu dulu. Kan? Ya. Kamu di juru bahasa atau tidak nih? متى نفق الشلترا لم تلايا والتمن أجا هوا بتسلوتي دالها. Kau kira? Bu Frida diam dulu lah. Original teksnya dikatakan batslote. Batslote, tslote. Nggak boleh kayak orang goblok saja kau. Atau sholat. Bukan Dia udah hafal itu, dia udah hafal. sholat. Begitu. Ya. Halo bang, Nah. Bagaimana? kamu mengerti ya tadi saya bilang? Gak atas akan tunjukin data. Bang, tunjukin Bisa saya tahu. aja satu Arab di Yunani Pakai bahasa bahasa Indonesia dulu. Kami di sini Bang. bukan berdebat tentang juru bahasa. Lah kan orang bawa data kok. Coba abang Oh, tunjukin kamu ABC kecil. dulu, 3 huruf aja bang. Kalau kamu kayak Pakai anak bahasa kecil, Yunani. kayak macam bodoh sekali kau. Siapa yang bodoh, Bung? Kamu toh? Bawakan data. Kau Iya. nggak bisa baca. Saya Dia bilang, Kalau Kamu- abang memang kamu pikir kami memang di sini sama paham juru bahasa? bahasa Yunani, abang tunjukkan Kami aja juru bahasa. buktikan bahwa A Yunani, B Yunani, C Yunani yang kayak gimana. Coba bikin di situ. Tanya Google ya. ada ibu-ibu soalnya sulit saya tanya Bukan. kamu, Artinya kan kita nuntut gini bang. Kalau kita memahami bahasa aslinya, harus kita memang paham, memang udah jago untuk berbahasa itu bang. Tapi kalau kita cuma belajar Google separoh, terus orang awam yang kayak kita, abang mau nyatakan dengan bahasa asli, asalkan abang itu paham benar-benar sebagai ahlinya, kami angkat jempol. Salut saya. Makanya Itu. Bu Frida diam dulu. Mau dijelaskan itu diam dulu. Bu. Iya, saya tahu karena kan di sini kita dengan berbagai bahasa. Itu yang ditunjukkan sama Bang Maulana ini bawa bahasa aslinya. Dia bawa bahasa aslinya. Saya mau uji dia bahwa kalau dia mengerti bahasa, tunjukkan kepada kami sebagai orang oten A, B, C dalam bahasa Ngomong Yunaninya. sama ibu-ibu. Itu ujian bagi dia untuk kami, baru kami akan belajar dari dia. Oke? Itu tantangan bagi Bang Maulana. Terima kasih. Ya makanya ibunya jangan berisik dulu, diam dulu, biar saya tampilkan data dulu, Bu. Ya. Enggak, ABC-nya dulu bang, ABC-nya dulu dalam bahasa Yunani. Ya kalau mau belajar dalam kelas, bukan di sini tempatnya. Kalau ABC. Jangan juga sosok kalau nggak tahu, Terus jangan kamu sosok mau bawa bahasa belajar apa sini? aslinya. Gitu loh. Terus kamu mau belajar apa di sini? Coba saya tanya. Lah, gimana sih? Kamu di sini Orang mau mau belajar diskusi. apa? Coba saya tanya. Mau belajar bahasa atau belajar apa? Yang pengen belajar kan Frida, bukan saya. Mau belajar bahasa atau mau belajar apa? Nih saya tanya kamu. Waduh, yang ingin belajar kan bukan aku, Frida yang ingin belajar. Ibu-ibu ini bukan Saya- Mau belajar bahasa atau bagaimana? Saya- Saya tanya. Saya Anda bawa data tentang bahasa Yunani, saya tantang. Karena kita di sini semua tidak mengerti. Kita adalah orang awam. Ya kalau nggak ngerti makanya diam dulu gantian ngomongnya. Bisa aja Oh. abang pun bawa karena udah hafal tidak mengerti. Makanya saya Astagfirullah. uji abang. Nggak ada Bahwa moderator. kalau memang abang itu pintar bahasa Yunani, tunjukkan kepada kami bahwa ABC dalam tulisan Yunani seperti apa. Itu aja Ibu udah. Frida, izin Ibu Frida. Ibu Frida izin. Kita di sini diskusi, nggak cari menang kalah, Bu. Diskusi biar sama-sama Saya dapet paham. apa maksudnya Saya- gitu. Bunda, saya ini bukan baru di Komal ini, Bunda. Saya paham banget. Tetapi kalau kita mau bawa original teks,
atau dengan bahasa aslinya, saya tantang karena saya orang awam. Saya ini orang awam dan kita semua ini orang awam. Apa pengertian kita tentang bahasa orang? Jadi maunya Bunda Frida apa? Yang dibahas pakai original teks gitu. Ya, Maunya apa pakai memahami? original teks atau pakai Saya bahasa paham Bible original aja. teks itu adalah bahasa Bahasa Indonesia. aslinya. Tapi saya tantangnya apabila seseorang membawa bahasa aslinya, dia harus memahami bahasa itu semua sehingga dia diuji. Apakah dia bisa semuanya untuk mendiskusikan kepada kami. Artinya diskusi ini kami Frida tidak tetap paham. percaya bahwa original teks itu Susah memang. kami tahu, tapi kalau seseorang mau bawa original teks yang dengan orang awam, yang penting dia udah memahami dulu. Bu Frida bisa diam sedikit dulu, dengar itu Bang Sweb mau jelaskan ya, Bu Frida ya. Diam dulu Kalau ya. Bu Frida ngomong diam sedikit terus, dulu. kita nggak dapat apa-apa Saya ya. paham, iya tetap Bunda saya paham. Paham, Dia tapi bawa diam aku dulu paham. lah. Astaga. Tetapi dia harus dari tadi Meir udah mengatakan bahwa saya orang Indonesia, itu aja. Ayo yang udah terkait saya pakai di Bible situ. bahasa Indonesia aja kalau Gitu. gitu. Ayo sudah. Jangan bawa original teks gitu. Seakan-akan kita nih pintar bisa bahasa Yunani di sana gitu, Bunda. Oke. Enggak, kadang-kadang kan memang tidak sesuai memang artinya sama original teksnya gitu kan, kadang-kadang memang ada yang Iya. tidak sesuai Iya, kan. memang Saya paham, Jadi kan saya kita paham merujuk ke itu original Bunda. text, Saya ya paham kan? itu. Iya, Tapi gitu, kalau Bunda. saya naikkan orang yang bisa berbahasa maksud teks, saya di sini, Bunda Frida Artinya udah gini, paham artinya berarti gini, nggak ini dong, nggak usah nolak lagi kalau Tidak. sekali-sekali dibawa ke Tidak. original text. Kami maksud saya di sini, paham. maksud saya di Kami sini, paham. kalau memang bawa Dan original arti teks, artinya kan pakai original bahasa teks itu. itu juga Kan saya tuh memahaminya. lain supaya bisa Dia bawa belajar bahasa asli. Iya kan, dia bawa bahasa asli. Yang saya tantang di sini, apakah orang yang bawa bahasa asli itu mengerti atau tidak? Kalau saya naikin orang yang memang dia memahami sekali bahasa itu, saya naikin dia di sini, apakah dalam dua pembicaraan antar dua empat mata nih, dua orang nih, bisakah dia berbicara bukan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Yunani? Karena kita ini orang awam. Saya cuma tantangnya di situ. Saya paham diskusi, tahu, cuma diskusi doang. Silakan Bang Maulana. Sudah? Udah selesai? Bunyi-bunyian udah selesai? Udah, silakan. Diam ya, Bu Frida diam ya. Jangan buka mute lagi ya, Bu Frida. Jangan buka mic ya. Iya. Jangan Oke. dibuka ya, Bu Frida. Nah, Nyimak. Oke, kita mulai ya. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Yesus ya, itu sholat, bukan bernyanyi-nyanyi di dalam gereja. Ya. Nah, kita lihat. Dalam Lukas pasal ke-6 nomor 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, dalam terjemahan LAI dikatakan berdoa. Ya. Tetapi doanya seperti apa nama doa itu? Enggak dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Karena sudah diterjemahkan. Lukas berapa? Sekarang kita lihat dalam original teksnya. Lukas berapa, Bang? Tutup mic-mu dulu, tutup mic-mu dulu, tutup mic-nya dulu. Hah? Tutup mic-nya dulu. Iya, saya cuma mau tanya ayatnya aja. Oh ya, oke. Sudah? Nah, tutup mic-nya dulu. Mic-nya Nanti dulu. baru kita bantah ya, Bang. Nah, boleh. Tutup mic-nya dulu. Nah, itu ada orang nangis. Siapa yang nangis? Nah, lanjut. Nah, di sini dibilang ya. Nah, di sini Ayun, suaraku kedengaran? Ayun? Iya, ada. Nah.
Sini dia bilang begini. Hawadan biyaumata hanan faqa ishalat tara lam talaya taman aga hawa batslote dalha. Dikatakan batslote. So slote. Solat. Tunjukin ayatnya salah itu bang. Sini ya, batslote bukan bernyanyi. Ya. Nah. Lalu terus yang mengajarkan bernyanyi itu siapa ya? Nah, ternyata kita lihat. Ternyata Paulus yang mengajarkan orang-orang Kristen untuk bernyanyi. Di mana? Nah, kita lihat di sini. Dalam 1 Korintus pasal ke-14 ya, nomor 15 dan 16. Nomor 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dalam 1 Korintus pasal 14 nomor 15 dikatakan Paulus bernyanyi. Ya. Nomor 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Nah, pada saat Paulus bernyanyi nomor 15, datang nomor 16 menjadi orang biasa yang hadir sebagai pendengar. Dalam terjemahan orang biasa. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam original teksnya, apakah mengatakan orang biasa? Tentu tidak. Dikatakan Epeihean heologes pneumatiho anapleron tontopon tu idiot tu pos ereito hamen epitese eucharistia epideti leges ok oiden. Yang hadir sebagai orang biasa, yang hadir sebagai pendengar bukan orang biasa, tapi orang idiot. Perhatikan saya tunjuk ini. Jadi ibadah atau berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu adalah bersolat, batslote, melakukan slote. Nah, bernyanyi ini merupakan ajarannya Paulus. Tatkala Paulus bernyanyi, yang hadir sebagai pendengar diterjemahkan dalam LAI menjadi orang biasa. Namun tidak dalam naskah aslinya. Naskah aslinya menyebutkan yang hadir sebagai orang biasa adalah orang idiot. Begitu. Ya. Dan jelas secara naskah asli yang tertulis. Jadi, berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah melakukan slote, bersolat. Ya. Bernyanyi merupakan ajarannya Paulus. Tatkala Paulus bernyanyi, yang menjadi pendengar adalah orang idiot. Cuman diterjemahkan dalam LAI menjadi orang biasa. Kalau misalkan kalian melakukan ajaran bernyanyi, siapa yang kalian ikuti? Itu saja. Yuk, silakan. Itu dulu. Itu ajaran Paulus kan, bernyanyi. Jadi apa yang sudah dituliskan Paulus itu sudah benar. Kenapa? Karena yang dia tulis itu firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Sudah? Kenapa? Tunggu, ada noise ya, ada noise. Yang mendapat Iya, bentar. Assalamualaikum, Kang Dito. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat selalu, Kang Dito. Mohon maaf, saya lagi telepon. Lagi itu buat apa? Belajar bahasa Inggris jadi. Besman, kitab mimpi. Kau noise itu, tutup dulu. Assalamualaikum. Coba mute dulu. Iya, Besman mute dulu. Wabarakatuh. Kalau Besman ini sudah tidak percaya Bibel, dia sudah mimpi bertemu Yesus, jadi dia lebih percaya dia punya kitab mimpi. Kalau Meyer ini, Kandito, kalau Meyer ini dia sudah, insya Allah sudah siap, cuma masih terhalang istrinya sedikit. Dia tanya sama istrinya, tapi istrinya bilang belajar dulu, suruh belajar dulu. Cuma masih ada salib di leher,
makanya masih terkendala di situ. Cek, bye. Iya, tadi barusan Iya, saya lanjut cuma- dulu kan Dito. Saya telepon bentar ya. Siap. Barusan saya Iya, iya. tadi nyimak Bang J. Meyer masih meyakini bahwa Paulus mendapatkan firman Tuhan dalam surat-suratnya. Suat, buka dong Iya. peleternya. Peleter, Suat. Peleter. Letterlet. Oke. Letterletnya. Iya. Oke, kita bantu bukain Suat untuk mengkaji KPR, Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 18. Kondisinya Paulus pergi ke Athena dan di sana dia bertemu dengan filosofer atau ahli pikir. Kalau kita di zaman sekarang dikenal dengan filosofi. Nah, silakan Suat. Udah tak kasih dalil peleter, lanjut. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab, dan dia dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Begitu. Kang Dito, itu di mana Kang Dito? Original text. Ada Mbak Bu Frida, sehat Bu Kang Frida. Dito sehat. Ya, kita sharing-sharing saja di sini ya, tidak ada Ya, nyerang. kayak semalam ya Kang Dito ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya, Betul, betul. oke. Ya, Bude kami gimana semua Bude sayang orang. kabarnya Kang Dito? Bude lagi mikirin yang semalam. Jangan gitu ah. Bude lagi sibuk baca-baca Bible. Nanti tataikin Bude habis nih Kang Dito ini. Oh udahlah, jangan lagi lah. Bu Frida jangan. Oke, silakan. Coba Ibu Frida tolong tenang dulu, saya mau lanjut ke narasi saya. Iya kami lagi kangen-kangenan Di-mute doang, lagi sapa-sapa doang kan. Nggak usah Yo, di-mute dulu, terlalu strength, santai. Di-mute dulu ya. Nah. Sudah. Nah. Di sini dikatakan dalam naskah Yunaninya, tines de kaiton epikuroeon kai etoikon filosofon sunebalon hauto ya kai tines eleganti ianteloihos spermologos autos legeis hoide ya xenon exenon daimonion dokei katangelos e naihotiton ieson kaiten anastasin evangelizeto. Terdapat kata spermologos. Apa sih Ya, saya tunjukin. itu? Saya lihat dulu. Sudah, Ibu diam dulu. Nanti kalau misalkan saya suruh baca, nanti Ibu jungkir balik. Mendingan Ibu diam dulu biar saya terang. Kamu baru belajar, udah ada di Google-mu ah. Iya, terus terang Ibu aja. Frida diajarin diem dulu Ibu Frida supaya dapet. Gitu dong. Kok takut banget terima kebenaran ya? Pak, kebenaran? Untung Kebenaran saya bukan apa, perempuan. Bunda? Tadi kalau saya perempuan, aku Kebenaran smackdown. loh yang lagi dibacakan itu. Kebenaran siapa? Untuk Kebenaran siapa? Bibelmu Bunda Frida. Apakah salah Bible saya yang kalian baca ini selama ini? Makanya didengerin dulu ya. Justru Didengerin, Bu, itulah saya nggak tantang seperti itu, Bunda. Ceritanya berbeda, ambilnya berbeda, gitu loh. Wida, Itu terjemahan orang-orang Udah, diam yang dulu ya. benci dengan Kristen itu. Justru itu Wida ya. diam dulu sebentar. Itu. Wida, sebentar. Dengar dulu. Ikuti saja alurnya, Oke. nikmati saja prosesnya. Yes. Masa dari dulu sampai sekarang nggak pernah kutemukan kata-kata itu dari Alkitab saya. Ditemukan nggak baca original teks? Itu kan yang dibaca tadi original teks. Ibu lagat Yunani sama Indonesia akan sama.
Apa Yang loh? saya pelajari kan yang bahasa Saya Indonesia, maki bukan yang ibu bahasa dengan Inggris. bahasa Ambon. Maksud Ibu saya di sini mana sebentar ya tidak semua ya. akan mengerti. Maksud saya di sini Jangan sebentar. kalian, Betul. Original jangan teksnya kalian, Bible bukan bahasa Ambon, Bu. Artinya contohnya Bu, jadi laget di sana. Bukan Kalau di maksudnya sana bukan bahasa bilang beta, Ambon. di sini bilang saya. Pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Ambon. Iya ngomongan Ambon. Kalau apalagi saya kalau pakai saya, Diartikan kalau kadang-kadang tidak sesuai sama original teksnya. Paham nggak sih? Jus, apalagi Ya, kami tahu. apalagi kan kalau udah dibuktikan. saya Saya pakai kalau apa Tadi kan udah Bukan dikasih jadi tahu, bahasa. makanya daripada Alkitab gini-gini loh, bahasa saya. kita nyimak Oh, aja maksudnya sudah bahasa cari saja diartikan tema lain. sebagai satu pengertian yang harus kami mengerti. Gitu loh. itu nggak benar itu. Kalau kami pakai Itu bahasa yang sana lagi, dibuat-buat kalau itu dia seperti maki kami, Alkitab yang dibuat terus tahun kami juga ikut gitu 1928 bahasa itu yang mereka dia kasih buat-buat ke itu. kita harus aslinya. Yang benci Kalau sama Kristen. aslinya maki pakai bahasa sana itu bukan makian, tapi kalau di Indonesia Masa kan ada kayak gitu? makian. Apakah itu dipakai juga? Pernah Nabi menulis seperti itu? Ya enggak. Dia ambil sebaik mungkin yang kami bisa memahami dan mengerti. Gitu loh. Jangan kalian pakai bahasa sana yang kami tidak mengerti, terus harusnya bahasa aslinya kalau kita tidak mengerti harus seperti ini. Enggak juga. Sudah dibuat sampai orang itu harus mengerti dengan bahasa yang dia Iya. mengerti. Begitu. Belum tentu kamu ke Yunani sana kamu berbicara dengan orang Yunani, nyata-nyatanya kalau dia maki kamu nggak paham. Sehingga dibikinlah artinya bahwa harus pakai bahasa Indonesia yang kami memahami dan kami mengerti. Begitu. Bang Loding, Bang Loding yang macet Bu, bertelepon Ibu nih. Frida Terhadap ini mau nggak kesini paham kah? deh apa yang Saya dimaksud. paham Bunda, saya paham. Ini loh Ibu Saya Frida, paham. ini loh Ibu Frida, nggak semua apa yang tercantum di kitab aslinya itu sesuai terjemahannya. Ibu Frida ngerti nggak? Nggak Saya semua. paham Bunda mau menuju ke Ya situ. udah, kalau paham Saya jangan paham. protes berarti Tetapi Bu kalau Frida. dikaitkan dengan bahasa Indonesia, disitulah. Nah, terus ada kita mau keterkaitan di terjemahkan situ, pakai bahasa Bunda. apa dong? Ya, Kita karena kan kalian kita tidak ngomong pernah sama mengakui orang bahwa Indonesia kitab kami itu sekarang. asli, harus pakai bahasa asli. Ya itu bahasa loh. aslinya kan bukan bahasa Indonesia Ya itu justru kan. kami dalam berbagai bahasa sudah dibagi oleh Tuhan dalam Keluaran 11. Ya kan kita kan di sini lagi ngomong yang nggak sesuai Bu Frida, yang nggak Paham sesuai. kan. Bunda. Makanya paham kok tetap Masakan Bunda protes. harus memaksakan bahasa di sana untuk memahami bahasa kami. Ibu Farida, begini, Ibu Farida. Tuh. Bukan Begini Ibu Farida. Iya, paham saya. Itu saya. Iya, Ibu paham Farida, saya. sabar Bu Farida. Oke, iya. Di sini koma lintas agama bukan koma lintas kesurupan. Jadi kalau apa pelan-pelan saya lagi Saya belajar nggak bahasa Inggris, Bu. kesurupan. Iya, sabar. Masalahnya saya lagi ini. Makan dulu kau. Balodi. Makan sudah. Nah, teman-teman Kristen jangan terlalu teks percaya dengan original kata-kata yang mereka asli. ini ya. Minimal Karena ada mereka dari ini satu orang yang pahala ini. tahu bahasa itu supaya bisa naik. Menjerumuskan Tadi kan saya bahasa bilang, bukan pakai terjemahan. bahasa saja bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa teks originalnya, kami tidak mengerti. Penulisannya kan Aman, lain nanti besok turun. maksudnya kamu terbitkan di apa yang sudah tertulis di bahasa Indonesia kan pasti lain. Ya, boleh Sudah? boleh biar dilakukan dulu sama Soeb. Silakan Soeb. Nanti ditanggapin aja Mayer. Nah, lanjut ya. Dalam Prakheis pasal 17 nomor antrian yang ke-18 tertulis peleter dalam bahasa Indonesia. Ya, si peleter. Namun dalam naskah aslinya terbaca spermologos. Pertanyaannya, apa itu spermologos? Kita lihat dalam Kamus Bahasa Yunani Kekristenan dalam Bible Hub, ya. Spermologos, ya. Strong numbernya 4691.
Dalam Kisah Para Rakyat pasal 17 nomor 18 artinya an empty talker dan babbler. Empty talker artinya seorang pembicara kosong. Ketika dia menyampaikan sesuatu, itu yang disampaikan itu cuma omong kosong. Karena empty, kosong, nggak ada apa-apa. Kalau babbler artinya pengicau. Pengicau. Ya. Jadi, tatkala Paulus ya berbicara dan memberitakan terkait dengan dewa-dewa asing sekaligus memberitakan Injil Yesus tentang kebangkitannya, memberitakan tentang kebangkitannya, ya. Dalam pemahaman bahasa ini, dia cuman pengicau atau seseorang ketika menyampaikan berita atau sesuatu penuh dengan segala omong kosong. Begitu. Sampai di sini jelas? Dongengnya itu. Bang, mau saya tanggapi dulu ya bang. Apa betul? Silakan. Ya, sebelum ditanggapin pertanyaannya, sebelum ditanggapin pertanyaannya untuk dijawab, apa makna peleter dalam bahasa Indonesia? Peleter ya, bukan payletter. Kalau payletter, utang kredit itu namanya, bayar di belakang toh, payletter. Ini peleter. Silakan dijawab. Karena tadi gini udah kita pakai bahasa Indonesia aja. Nah sekarang peleter itu bahasa Indonesia itu apa maksudnya? Ayo, jawab dulu ya, sama mandi. Lama itu kalau mandi. Silakan bro, J. Mayer. Minta dalam bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia peleter itu apa? Sabar, saya tanya kamu dulu. Tadi kamu ada baca itu Kisah Para Rakyat. Apa tuh betul? Ya karena memang kalian nggak pakai kata Rasul kan, naskah kalian kan Yunani. Saya tanya, tadi kamu bilang itu Kisah Para Rakyat itu betul? Karena kita nggak terima kalian menggunakan istilah-istilah kami. Rasul itu kan bahasa Arab, Dek. Kan Kamu masih